Tepat 8 Oktober 2003, sebuah kecelakaan yang terjadi menjadi sejarah. Sebuah kecelakaan bus terbakar yang menewaskan 54 penumpang tewas, terbakar hidup-hidup. Kecelakaan itu terjadi di Jalan Raya Kecamatan Banyuglugur antara Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Probolinggo. Sangat menyedihkan, bus itu berisi 51 orang siswa SMK 1 Yapenda, Sleman, Yogyakarta, bersama 2 guru dan 1 pemandu wisata yang hendak pulang ke Sleman setelah selesai study tour ke Pulau Bali. Seluruh korban tewas terbakar setelah tidak berhasil membuka pintu atau memecahkan kaca bus untuk menyelamatkan diri. Singkat cerita, siswa atau siswi kelas 2 Sekolah Menengah Kejuruan Yapenda 1 Sleman melakukan perjalanan study tour ke Pulau Bali. Pada Rabu 8 Oktober 2003 malam, dalam suasana gembira, mereka hendak pulang ke kota asal mereka, Sleman, Yogyakarta. Mereka menumpang 3 bus auto transport yang melaju beriringan seusai azan Isya berkumandang. Tragedi itu berawal dari salah satu bus melewati sebuah tanjakan di tikungan Jalan Raya Surabaya Banyuwangi di kawasan Banyuglugur, Situbondo, Jawa Tengah. Di saat perjalanan, tiba-tiba sebuah truk kontainer memotong jalur di bagian depan sehingga tabrakan pun terjadi. Sehingga kontainer pun menghantam bagian depan bus, dan tak terelakkan mobil truk kodisel pun menghantam di bagian belakang bus, sehingga bus pun terjepit di bagian tengah oleh kedua truk. Kecelakaan tersebut mengakibatkan tangki truk itu pecah, sehingga menyebabkan munculnya percikan api dari sekring listrik bus. Api itu kemudian menyala dan merembet di bagian depan bus, sehingga api cepat membesar, dan akibatnya karena adanya bahan-bahan yang mudah terbakar di dalam bus, seperti tas, baju, karpet, kursi, dan lain-lain. Para siswa bersama guru dan pemandu wisata mulai panik. Semua siswa mulai berkumpul di bagian belakang bus dan berteriak minta tolong. Mereka berusaha membuka pintu belakang dan memecahkan kaca. Namun, pintu bagian belakang tidak bisa dibuka karena terjepit oleh truk dari belakang. Dan kaca pun tidak bisa pecah karena alat pemecah kaca belum tersedia waktu itu. Takdir berkata lain. Para siswa dan guru mereka tewas terbakar dalam kondisi hidup-hidup di dalam bus. Di tengah kepanikan penumpang, 2 kru sopir bus justru berhasil menyelamatkan diri. Kernet bus selamat lantaran bisa memecahkan kaca pintu. Bahkan sang sopir pun selamat setelah melompat dari bus. Setelah lama api berkobar, akhirnya api dapat
dipadamkan oleh pemadam kebakaran. Singkat cerita, evakuasi korban memakan waktu lebih kurang 5 jam. Sebab rata-rata badan korban terjepit di antara kursi dan juga banyak yang gosong kondisi fisiknya akibat terbakar. Namun, banyaknya korban yang meninggal dunia sempat membuat pihak RSUD Situbondo kewalahan untuk mengurus jenazah. Karena banyaknya jenazah yang mengalami luka bakar sehingga tak bisa dikenali. Akhirnya, pihak rumah sakit pun terpaksa mengawetkan jenazah dengan menggunakan balok es batu. Tak hanya itu, banyaknya jenazah mengakibatkan ruangan jenazah pun penuh, sehingga pihak rumah sakit pun terpaksa menempatkan jenazah ke lorong-lorong rumah sakit. Akibat kecelakaan itu, hingga saat ini para pedagang masih enggan berjualan di sekitar lokasi kecelakaan. Padahal kecelakaan itu terjadi 19 tahun yang lalu. Akan tetapi, kecelakaan itu pun disebut sebagai kecelakaan terbesar yang menewaskan 54 siswa. Hingga kecelakaan itu pun disebut sebagai tragedi Python. 2 minggu seusai tragedi, masyarakat sering mendengar suara jeritan, tangis, dan teriakan minta tolong. Suara itu sangat menggerikan. Sampai saat ini, tragedi itu tidak pernah terlupakan oleh masyarakat sekitar karena telah menewaskan 54 orang. Dan tragedi itu menjadi sejarah besar, yaitu kecelakaan terbesar yang menewaskan banyak orang. Hingga kecelakaan itu pun disebut sebagai tragedi Python.